Posko pelayanan PPDB di SMAN 78 Kemanggisan Palmera, Jakarta Barat, hari ini silih berganti didatangi para orang tua calon peserta didik yang mengalami kendala atau kesulitan dalam mengikuti proses PPDB online DKI Jakarta tahun ini. Mayoritas dari mereka yang datang ke posko pengaduan PPDB ini lantaran anaknya gagal masuk ke sekolah negeri yang diinginkan karena terkendala faktor usia dan zonasi. Sejumlah orang tua peserta didik mengaku kecewa mengingat jalur usia dan zonasi berbasis skup lingkup RT dan RW dirasa terlalu kecil, yang jelas merugikan calon peserta didik. Untuk itu mereka meminta pemerintah untuk mengkaji kembali serta mengevaluasi regulasi tersebut. Mengajuin aduan apa, Pak? Aduannya masalah sistem zonasi sama umur. Itu kenapa, Pak? Bisa ceritakan sedikit, ya, Pak? Kalau bisa zonasi itu jangan terlalu cuman lingkup RT, kalau bisa satu kelurahan itu bisa dibikin ring satu lah begitu. Terus apa yang ditawarkan dari pihak sekolah, Pak? Dari pihak sekolah dia nggak bisa apa-apa, itu sifatnya udah dari peraturan dari sana. Istilahnya dia hanya pelaksana, jadi kan nggak bisa ya, melaksanakan apa yang sudah ditentukan dari sana. Pak, artinya kecewa nggak, Pak, dengan adanya sistem seperti ini yang mengakibatkan anak Bapak mau nggak mau nggak lulus, maksudnya nggak masuk dalam? Manusiawinya sih tetap kecewa, cuman ya itu sudah jadi peraturan, cuman mudah-mudahan didengar sama pihak yang berwenang, terutama sih DPR MPR paling itu apa ya, pihak eksekutif lah. Coba itu dievaluasi lah. Mungkin sih memang kelihatannya sudah baik, cuman apa kira-kira nggak ada yang cara lebih baik lagi? Apa mau ditambah sekolah atau sistem di jamnya ditambah atau gimana? Yang paling penting itu coba satu kelurahan itu ring satu, jangan RT RW aja lah, lingkup itu terlalu kecil. Terus mungkin satu lagi apa namanya, umur kali ya, umur itu jadi pertimbangan, jangan terlalu dibatasi banget kan. Kelihatannya itu mesti dievaluasi kayak sebelum sesi kita. Daftar PPDB, Pak? Iya. Gimana, Pak? Datang ke sini itu aduan apa, Pak? Karena dari kemarin daftar itu nggak masuk karena umur ya, petok sama umur. Udah pilih beberapa sekolah, tetap aja nggak diterima. Terus datang ke sini gimana, Pak? Dari petugas ada solusi nggak, Pak? Ya penjelasannya sih ya dari donasi lingkungan sekolah itu sama umur. Nah, nanti tahap terakhir ini itu baru dari sistem nilai sama umur juga. Berarti Bapak terkendala sama masalah usia sama zonasi, Pak, ya? Jarak, Pak, ya? Karena kan saya tinggalnya tidak sesuai sama kakak yang daerah sini. Tapi kakak saya bukan daerah sini, itu tapi masih kelurahan Manggisan. Tapi masih satu kelurahan, beda RT RW aja berarti. Oke. Pak, sebagai orang tua murid kecewa kasih nih, Pak, anaknya, Pak, nggak dapat negeri karena gagal di zonasi, Pak? Kalau bilang kecewa sih ya kecewa, gitu. Karena apa ya, harusnya ini nggak takdir ya, harusnya kan udah masuk gitu ya. Karena donasi dan umur ini, ya jadinya ya kita jadi khawatir. Yeah. Ini anak nanti lanjut sekolah nggak sih? Gitu. Okay. Kan buat masa depannya dia juga kan. Oke, Pak, selanjutnya ini gimana nih, Pak? Anaknya mau di kemana ini, Pak? Pasca nggak lulus zonasi ini, Pak? Apakah mau di swasta atau nanti mau ikut yang tahap kedua atau seperti apa, Pak? Ya, pasti nanti ke tahap kedua dulu ya, karena kan tahap kedua hari Senin. Nah, ya dua pilihan sih, tahap kedua masuk ya mau nggak mau harus swasta. Terkait banyaknya orang tua peserta didik yang kecewa karena anaknya gagal menempuh pendidikan di sekolah negeri yang diinginkan, pihak penyelenggara memberikan solusi, di mana bagi mereka yang gagal dalam PPDB jalur zonasi dapat mengikuti kembali PPDB tahap 2 yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 sampai 6 Juli 2022 mendatang, atau menggunakan jalur mutasi dengan catatan kuota bangku yang diberikan terbatas. Ini kan kebijakan PPDB ini kan banyak bagi orang tua murid yang merasa kecewa, Pak, karena nggak dapat jalur ya, khususnya di zonasi nih, Pak. Nah, tanggapan dari pihak sekolah sendiri seperti apa sih, Pak? Ya, sebenarnya PPDB ini PPDB tahun ketiga ya, yang dilaksanakan di DKI Jakarta. Yang pertama, saya sih mengapresiasi dengan PPDB online itu sangat bagus. Tidak ada celah untuk orang memanipulasi data dan seterusnya, karena semua ada di server Dinas Pendidikan. Yang kedua, bahwa
juknis atau peraturan yang sudah ada dalam sistem PPDB ini sudah dibahas bukan hanya oleh Dinas Pendidikan, tapi ya dari LSM, dari tokoh masyarakat, termasuk DPRD juga ikut membahas tentang peraturan ini. Jadi masyarakat yang merasa kecewa dengan peraturan yang ada ya bisa-bisa saja, itu kan namanya juga masyarakat, dia kan memperjuangkan haknya. Tapi saya berkeyakinan bahwa apa yang menjadi kebijakan pemerintah itu sudah mengakomodir masyarakat pada umumnya. Jadi tidak bisa memuaskan semua orang. Pak, bagi mereka yang gagal itu nanti ke depannya itu bisa mengambil upaya lain nggak Pak, selain dari jalur PPDB ini Pak, untuk masuk ke 78 sendiri Pak? Iya, kalau bisa memungkinkan dia sekolah di tempat lain, kemudian ada namanya mutasi masuk ke 78. Cuman itu kalau ada daya tampung yang kosong, nanti melalui tes. Jadi sekarang pun ini akan ada tes mutasi masuk ke 78 dan bukan hanya 78, seluruh DKI sesuai dengan juknis yang ada yang sudah kami terima. Demikian Mas. Persyaratan sendiri seperti apa sih Pak? Persyaratannya sendiri Pak, nanti Pak jika tadi mereka Mutasi. yang mutasi Hanya itu Pak? melampirkan fotokopi yang sudah dilegalisir, rapot semester akhir. Kalau sekarang ya berarti rapot semester ke-6. Nanti nilai rapot itu dikawinkan dengan hasil tes, kemudian dibagi 2 dan di ranking kalau memang banyak yang mendaftar sesuai dengan jumlah kuota yang ada. Seperti diketahui sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta di tahun ketiga ini kembali membuka pelaksanaan PPDB DKI tahun 2022 dengan jalur prestasi, afirmasi, zonasi, pindah tugas orang tua dan anak guru serta PPDB bersama, di mana dalam prosesnya para peserta didik harus menjalani rangkaian proses dari awal. Pendaftaran, seleksi, pengumuman, dan lapor diri. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan.